Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah menyederhanakan bentuk akar kurikulum merdeka. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Kita ambil contoh soal yang paling mudah terlebih dahulu. Hitunglah 6 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikurang 4 akar 2. Nah, sekarang perhatikan cara ataupun langkah-langkah penyelesaiannya. Sama dengan, perlu diketahui jika angka di dalam tanda akar sudah sama, maka boleh langsung kita jumlahkan ataupun kita kurangkan dengan cara perhatikan angka di depan tanda akar. 6 ditambah 3 dikurang 4. Baru setelah itu dikali dengan akar 2. Sama dengan 6 ditambah 3 hasilnya 9, lalu 9 dikurang 4 hasilnya 5. Jangan lupa akar 2 sehingga jawabannya yaitu 5 akar 2. Seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang kedua. Hitunglah 2 akar 27 dikurang akar 75 ditambah akar 12. Sama dengan, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Ingat, langkah pertama pastikan angka di dalam tanda akar itu dia sama. Kebetulan, untuk soal yang kedua ini angka di dalam tanda akar berbeda. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan, samakan terlebih dahulu angka yang ada di dalam tanda akar dengan cara kita sederhanakan. Perhatikan angka-angka berikut ini. Akar 4 hasilnya 2, akar 9 hasilnya 3, akar 16 hasilnya 4, akar 25 hasilnya 5, dan seterusnya. Nah, angka-angka yang di dalam tanda akar inilah yang akan kita gunakan nanti dalam menyederhanakan bentuk akar. Misalnya, perhatikan di sini. 2 akar. Nah, angka 27 kita rubah cara penulisannya menjadi perkalian 2 buah angka. Jika dikalikan hasilnya 27. Namun dengan catatan salah satu angkanya itu harus ada yang di dalam tanda akar ini. Nah, 27 ini habis dibagi berapa yang ada di dalam tanda akar ini? Tentunya 27 habis dibagi 9. 27 dibagi 9 hasilnya 3. Maka di sini kita tulis 9 dikali 3. Hasilnya ini 27 dan angka 9 ini ada hasil akarnya. Lanjut. Dikurang akar 75. Kita sederhanakan dengan cara 75 ini habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar ini? Tentunya habis dibagi 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3, maka di sini kita tulis 25 dikali 3. Lalu ditambah akar 12. Juga kita rubah cara penulisannya menjadi bentuk perkalian 2 buah angka yang salah satu angkanya itu ada di dalam tanda akar sini. Nah, 12 dibagi berapa yang bisa? Tentunya 12 bisa dibagi 4. 12 bagi 4 hasilnya 3. Maka di sini kita tulis 4 dikali 3. Langkah selanjutnya sama dengan 2 dikali akar 9. Perhatikan akar 9 tadi hasilnya 3. Baru setelah itu kita tulis akar 3. Yang ini. Lalu dikurang akar 25. Hasilnya 5. Lalu jangan lupa akar 3 yang sini. Ditambah akar 4. Hasilnya 2. Lalu jangan lupa akar 3. Sama dengan 2 dikali 3 hasilnya 6. Akar 3 dikurang 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Sama dengan, sekarang perhatikan angka di dalam tanda akar. Sudah sama. Maka, jika bentuknya sudah seperti ini, baru bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Dengan cara tinggal ambil angka di depan tanda akar. 6 dikurang 5, lalu ditambah 2, tutup kurung, akar 3.
sama dengan 6 dikurang 5 hasilnya 1, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jangan lupa kita tulis akar 3 sehingga jawabannya yaitu 3 akar 3. Seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang nomor 3. 2 akar 54 dikurang 5 akar 150 dikurang 3 akar 96 sama dengan. Nah, cara penyelesaiannya, langkah pertama jangan lupa, pastikan angka di dalam tanda akar ini harus sama. Nah, kebetulan di sini angka di dalam tanda akar dia tidak sama. Maka harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara disederhanakan. Caranya, perhatikan di sini. 2 akar. Nah, 54 akan kita rubah menjadi bentuk perkalian dua buah angka yang salah satu angkanya itu ada di dalam tanda akar bagian sini. Nah, 54 habis dibagi berapa yang ada di dalam tanda akar ini? Tentunya 54 itu habis dibagi 9. Ya kan? 54 ini dibagi 9 hasilnya 6. Maka di sini kita tulis 9 dikali 6. Lalu dikurang 5 akar. Selanjutnya, 150 habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar ini? Tentunya habis dibagi 25, ya kan? 150 dibagi 25 hasilnya 6. Maka di sini kita tulis 25 dikali 6. Lalu dikurang 3. Lalu akar 96. Perhatikan, 96 ini habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar ini? Yaitu habis dibagi 16. Ya kan? 96 dibagi 16 hasilnya 6. Maka di sini kita tulis 16 dikali 6. Sama dengan 2 dikali akar 9. Perhatikan akar 9 itu hasilnya 3. Baru setelah itu akar 6. Dikurang 5 dikali akar 25. Hasilnya 5. Lalu akar 6. Dikurang 3 akar 16. Perhatikan akar 16. Hasilnya 4. Lalu akar 6. Sama dengan 2 kali 3. Hasilnya 6. Lalu jangan lupa akar 6. Dikurang 5 kali 5. Hasilnya 25. Lalu akar 6. Dikurang 3 kali 4. Hasilnya 12. Lalu akar 6. Sama dengan. Nah, sekarang angka di dalam tanda akar sudah sama. Baru bisa kita kurangkan ataupun kita jumlahkan dengan cara tinggal ambil angka di depan tanda akar. Buka kurung, 6 dikurang 25, lalu dikurang 12, tutup kurung, akar 6. Sama dengan 6 dikurang 25, lalu dikurang 12, kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu negatif 31. Jangan lupa kita tulis akar 6, sehingga jawabannya yaitu negatif 31 akar 6, dan seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang nomor 4. Akar 50 ditambah 3 akar 8 dikurang 2 akar 128. Sama dengan cara penyelesaiannya sama seperti soal-soal yang tadi. Langkah pertama tentunya kita samakan angka di dalam tanda akarnya terlebih dahulu. Baru setelah itu boleh atau bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Nah, caranya perhatikan di sini. Akar 50. Akar. Nah, 50 ini habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar ini? Tentunya 50 habis dibagi 25. Ya kan? 50 dibagi 25 hasilnya 2. Maka di sini kita tulis 25 dikali 2. Lalu ditambah 3 akar. Sekarang untuk angka 8 habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar ini? Tentunya habis dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Maka di sini kita tulis 4 dikali 2. Lalu dikurang 2 akar. Sekarang 128 habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar sini? Tentunya habis dibagi 64. Ya kan? Di mana 128 ini jika dibagi 64 hasilnya 2. Maka di sini kita tulis 64 dikali 2. Lanjut sama dengan akar 25 hasilnya 5. Lalu akar 2 ditambah 3 dikali akar 4. Perhatikan akar 4
hasilnya 2, lalu akar 2, dikurang 2 dikali akar 64. Hasilnya 8, lalu akar 2. Sama dengan 5 akar 2 ditambah 3 kali 2 hasilnya 6, akar 2 dikurang 2 kali 8 hasilnya 16, lalu akar 2. Sama dengan, sekarang angka di dalam tanda akar sudah sama. Jika sudah sama, barulah angka di depan tanda akar itu bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Perhatikan di sini, buka kurung 5 ditambah 6 dikurang 16, tutup kurung akar 2. Oke, lanjut. Sama dengan 5 ditambah 6 hasilnya 11, lalu 11 dikurang 16 hasilnya negatif 5. Baru setelah itu akar 2, sehingga ini dia jawabannya. Lanjut lagi ke soal yang nomor 5. Akar 98 ditambah 3 akar 50 dikurang 2 akar 18. Cara penyelesaiannya sama seperti soal-soal yang tadi. Perhatikan. Sama dengan akar 98. 98 ini habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar sini? Tentunya habis dibagi 49, ya kan? Di mana 98 ini jika dibagi 49 itu hasilnya sama dengan 2. Maka di sini kita tulis akar 49 dikali 2. Lalu ditambah 3 akar 50 habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar sini? Tentunya habis dibagi 25. Di mana 50 jika dibagi 25 itu hasilnya 2. Maka di sini kita tulis 25 dikali 2. Lalu dikurang 2 akar. Untuk akar 18. 18 ini habis dibagi dengan angka yang mana? Yang ada di dalam tanda akar sini. Tentunya habis dibagi 9. Ya kan? 18 dibagi 9 hasilnya 2. Maka di sini kita tulis 9 dikali 2. Langkah selanjutnya sama dengan akar 49. Perhatikan akar 49 hasilnya 7. Baru setelah itu akar 2 ditambah 3 dikali akar 25. Hasilnya 5. Lalu akar 2 dikurang 2 dikali akar 9. Hasilnya 3. Lalu akar 2. Sama dengan 7 akar 2 ditambah 3 kali 5 hasilnya 15. Lalu akar 2 dikurang 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu akar 2. Sama dengan, sekarang angka di dalam tanda akar sudah sama. Jika sudah sama, barulah bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Tinggal ambil angka di depan tanda akar. Buka kurung 7 ditambah 15. Lalu dikurang 6, tutup kurung akar 2. Sama dengan 7 ditambah 15 hasilnya 22. Lalu dikurang 6. Kita peroleh hasilnya 16. Jangan lupa akar 2, maka seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut lagi ke soal yang nomor 6. 3 akar 48 dikurang 4 akar 12 ditambah 2 akar 18 sama dengan. Nah, angka di dalam tanda akar belum sama atau dia berbeda. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, samakan terlebih dahulu angka yang ada di dalam tanda akar dengan cara menyederhanakan bentuk akar ini. Nah, yang pertama, perhatikan di sini. 3 akar 48 habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar sini? Tentunya dia habis dibagi dengan 16, ya kan? 48 dibagi 16 itu hasilnya 3. Maka di sini kita tulis 16 dikali 3. Lalu dikurang 4 akar dari. Perhatikan, 12 habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar sini? Tentunya habis dibagi 4. 12 ini dibagi 4 hasilnya 3. Maka di sini kita tulis 4 dikali 3. Lalu ditambah 2
akar. Sekarang untuk angka 18. Habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar sini? Angka berapa? Oh, sorry, ini ada yang salah. Ini bukan 18. Oke, ini salah tulis. Ini sebenarnya angka 3. Oke. Berarti ini dia tetap tidak bisa disederhanakan. 2 akar 3. Lanjut sama dengan 3 dikali akar 16. Akar 16 hasilnya 4. Jangan lupa dikalikan dengan akar 3 dikurang 4 dikali akar 4. Hasilnya 2. Lalu akar 3 ditambah 2 akar 3. Sama dengan 3 kali 4 hasilnya 12. Akar 3 dikurang 4 kali 2 hasilnya 8 akar 3 lalu ditambah 2 akar 3. Sama dengan angka di dalam tanda akar sudah sama, maka boleh langsung kita jumlahkan ataupun kita kurangkan dengan cara ambil angka di depan tanda akar. Buka kurung 12 dikurang 8 ditambah 2. Tutup kurung akar 3. Sama dengan 12 dikurang 8 hasilnya 4, 4 ditambah 2 hasilnya 6, lalu akar 3, maka ini dia jawabannya. Lanjut lagi ke soal yang nomor 7. 5 akar 7 ditambah akar 63 ditambah 3 akar 28 sama dengan. Angka di dalam tanda akar berbeda. Maka langkah pertama harus kita samakan terlebih dahulu angka yang ada di dalam tanda akar. Dengan cara kita sederhanakan terlebih dahulu. Perhatikan. 5 akar 7 ditambah akar 63. Perhatikan angka 63. Dia habis dengan angka yang mana? Jika dibagi dengan angka yang ada di dalam tanda akar ini. Tentunya dia habis dibagi 9. Ya kan? 63 dibagi 9 hasilnya 7. Maka di sini kita tulis 9 dikali 7. Ditambah 3 akar 28. Dia habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar sini? Tentunya dia habis dibagi 4. Di mana 28 ini jika dibagi 4 hasilnya 7. Maka di sini kita tulis 4 dikali 7. Lanjut sama dengan 5 akar 7 ditambah akar 9. Hasilnya 3, lalu akar 7 ditambah 3 dikali akar 4. Hasilnya 2, lalu akar 7. Lanjut lagi sama dengan 5 akar 7 ditambah 3 akar 7 ditambah 3 kali 2 hasilnya 6, lalu akar 7. Sama dengan, sekarang perhatikan angka di dalam tanda akar sudah sama. Jika sudah sama, barulah bisa kita jumlahkan. Langkah pertama, ambil angka di depan tanda akar. 5 ditambah 3 ditambah 6 tutup kurung akar 7. Sama dengan 5 ditambah 3 hasilnya 8, 8 ditambah 6 hasilnya 14, lalu akar 7, maka ini dia jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 8. 4 akar 500 dikurang akar 180 dikurang akar 320. Perhatikan cara penyelesaiannya. Karena angka di dalam tanda akar berbeda, maka langkah pertama kita samakan terlebih dahulu untuk angka yang ada di dalam tanda akar. Dengan cara tentunya tinggal kita sederhanakan. 4 akar. Nah, 500 ini habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar sini? Tentunya dia habis dibagi 100. 500 dibagi 100 hasilnya 5, maka di sini kita tulis 100 dikali 5 dikurang akar 180. Perhatikan, 180. Dia habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar sini? Tentunya habis dibagi 36. 180 dibagi 36 itu hasilnya 5. Maka di sini kita tulis 36 dikali 5. Dikurang akar. Sekarang untuk 320.
dia habis dibagi dengan angka yang mana yang ada di dalam tanda akar sini? Tentunya dia habis dibagi 64. 320 dibagi 64 itu hasilnya 5. Maka di sini kita tulis 64 dikali 5. Sama dengan 4 dikali akar 100. Hasilnya 10. Lalu akar 5 dikurang akar 36. Hasilnya 6. Lalu akar 5 dikurang akar 64. Hasilnya 8, lalu akar 5. Nah, selanjutnya sama dengan 4 dikali 10 hasilnya 40. Akar 5 dikurang 6 akar 5 dikurang 8 akar 5. Sama dengan, sekarang untuk angka di dalam tanda akar sudah sama, maka berulah bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Tinggal ambil angka di depan tanda akar. Pertama, 40 dikurang 6, lalu dikurang 8, tutup kurung akar 5. Sama dengan, perhatikan di sini. 40 dikurang 6, hasilnya 34, lalu 34 dikurang 8. Kita peroleh hasilnya negatif 26. Lalu jangan lupa akar 5, maka seperti Nadia. Cara untuk menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.